Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas adikarya ya, ADHI, ADI gitu. Menarik atau enggak kita lihat ya bersama-sama. Jadi disclaimer dulu, video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya. Adi, jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang saham yang menarik. Dan jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk sebelum kita beli Adi gitu ya, saya beli Adi misalnya gitu, saya pasti akan dilihat dulu dengan 3 kriteria utama. Apa aja? Yang pertama adalah syarat itu harus bagi dividennya, perusahaan yang bagikan dividen. Kenapa? Gitu ya, karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Jadi dia bukan untung di atas kertas aja gitu ya. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, bisa kita nikmati. Dan artinya perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menghargai pemegang sahamnya, yang pro kepada kita gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut nggak bagi dividen gitu ya, saya biasanya curiga. Bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya mungkin pejabat perusahaannya atau mungkin owner yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi kalau di bursa saham kita keuntungan itu cuma dua ya, dari dividen dan juga dari capital gain. Nah, kalau top tier manajemen gitu ya, kalau mereka mengelolanya tidak dengan profesional, asal-asalan, mereka sebenarnya nggak usah peduli juga gitu ya, karena mereka ini udah dapat gaji ratusan juta gitu ya, dan sifatnya udah pasti gitu tiap bulan. Maka kenapa kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya rugi terus gitu ya, dia akan kecil lah bagi dividen. Arus kasnya susah, dia juga ya nggak mungkin lah bagi dividen gitu ya. Atau beban bunganya terlalu besar, apalagi gitu ya. Jadi perusahaan yang seperti itu biasanya kecil membagikan dividen gitu ya, hampir nggak mungkin gitu ya. Jadi perusahaan akan memprioritaskan untuk bertahan hidup dulu ya, untuk survival gitu. Jadi kalau memang teman-teman sudah menemukan nih perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya, pastikan tuh teman-teman belinya tuh di bawah nilai wajarnya gitu ya, pada saat under value. Jadi jangan beli di over value atau harga yang terlalu tinggi di pucuk gitu, jangan gitu ya, karena nanti akan rawan koreksi dan akhirnya mengalami capital loss gitu ya. Dijemputnya kapan ya nggak tahu, syukur-syukur kalau kejemput gitu cepat gitu, tapi kalau lama sekali nyangkut kan nggak enak juga ya, nggak nyaman lihatnya juga ya, porto merah. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya, gunakan akal sehat teman-teman, jangan mudah ikut-ikutan, jangan FOMO, jangan mudah percaya berita, analis, rekomendasi, stock pick, apalagi gitu ya, rumor, isu-isu gitu, dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu. Jadi teman-teman itu harus analisis sendiri gitu, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut gitu. Dan yang saya lakukan gitu, karena tadi disebutkan nilai wajar, ya saya mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya beli ketika harga sahamnya ini di bawah nilai intrinsiknya ya, PBV sama dengan 1 ya, berarti belinya di bawah 1 gitu ya. Saya cicil beli lalu jual gitu ketika PBV mencapai 1 atau kembali lagi ke 1 gitu ya, atau mungkin hold lebih lama kalau memang perusahaan tersebut kinerjanya bagus ya. Jadi kalau misalnya dari tabel, misal belinya di 0,8 ya profit 25%, beli di 0,65 ya profit cuma 53%. Jadi gini-gini aja gitu ya, saya carinya tuh nggak yang multi bagger, nggak cari yang untungnya ratusan persen gitu, agak unik gitu ya. Dan jadi prinsipnya gimana ya, harus sabar, harus berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kita sehari gitu, 2 hari, seminggu gitu, sebulan 2 bulan mengharapkan keuntungan yang luar biasa besar ya, ratusan persen. Agak sulit gitu ya, karena itu bisa perlu momentum gitu, momentumnya pas, dan juga ada keberuntungan ya, hoki juga. Dan lalu harus fokusnya pada value gitu ya, nilai intrinsik perusahaan. Jadi kalau value ini sifatnya subjektif dan relatif, jadi teman-teman silahkan gunakan valuasi masing-masing yang dirasa memang nyaman gitu. Kalau saya ya saya pakai PBV ya, fokusnya di book value, saya update tiap 3 bulan, baru setelah itu saya menentukan entry price-nya mau di berapa ya, di range berapa PBV-nya gitu. Dan kenapa saya sampaikan gitu ya, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa. Jadi kalau dalam jangka pendek nggak ada hubungan antara kinerja dan harga saham ya. Perusahaan yang buruk kinerjanya bisa digoreng naik kok gitu ya, berpuluh-puluh kali mungkin ya, beberapa kali
gitu ya. Jadi menggiurkan, untungnya bisa cepat gitu ya. Cuma saya nggak cari yang seperti itu gitu ya. Kebanyakan investor mungkin beli ikut-ikutan beli gitu ya, para spekulan tersebut, dan berakhir nyangkut gitu ya, karena ya tadi perusahaan yang kinerjanya bagus dalam jangka kinerjanya buruk dalam jangka panjang juga nanti yang digoreng lagi akan jatuh lagi mungkin ke 50 atau lebih parah gitu, kurang dari 50 gitu ya, karena faktanya perusahaan-perusahaan yang harganya gocap gitu kurang dari 50 juga ketika dicek dari laporan keuangan juga memang perusahaan bermasalah gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya, jangan sampai teman-teman jadi investor yang nyangkut gara-gara salah beli perusahaan yang buruk gitu, jadi harus hati-hati. Nah, jadi kalau saya ya simpel ya, pakai analisis sedikit dari fundamental ya, pakai laporan keuangan, sedikit rasio, dan pakai PBV ya. Jadi memang harus paham ya, laporan keuangan itu nggak cuma dihafal aja, tapi dipahami gitu, dibentuk narasinya gitu dari perspektif masing-masing. Karena nanti si laporan keuangan itu nanti akan bercerita ya tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit, lagi nggak sehat juga gitu ya. Cuman bisa dari sini gitu ya kalau saya lihatnya. Nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, menggunakan pos-pos keuangan yang biasa saya gunakan. Ini versi saya gitu ya. Ya ini itu bisnisnya nyata ya, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, ada likuiditas yang cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen rutin, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya juga yang pemberi pinjaman. Dan nanti di akhir kita sebagai investor nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga saham yang cenderung naik ya, sesuai dengan kinerja sahamnya, kinerja perusahaannya, dan juga stabil ketika ada penurunan jangka pendek gitu. Nanti dia akan kembali lagi ya ke harga awalnya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita belinya itu nggak di harga yang over value ya, nggak di harga yang terlalu tinggi. Jadi makanya perhatikan sekali ya, fokus pada value dan perhatikan harga belinya. Nah, jadi nanti si Adi nanti ini akan kita screening ya, pakai 7 syarat utama saya ini: dividen payment history, return earning, PBV kurang dari 1, PER, dan pola arus kasnya. Nah, itu nanti dipindahkan ke Excel ya. Excelnya seperti ini, dan ini teman-teman boleh download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Nah, oke, langsung aja ya Adi ya. Ini Adi, sebelum kita cek laporan keuangannya, pastikan dulu udah benar ya 2025 Q3 ya, supaya nggak salah gitu. Ini kan konstruksi ya perusahaan ini gitu ya. Nah, ini kita lihat ini satuannya rupiah ya, ini masih juta. Nah, yang malasnya kalau satuannya rupiah, lihat tuh angkanya banyak yang harus dipindahkan ya, jadi agak harus lebih teliti. Nah, untuk reward bagi dividen ya, ini 3 tahun terakhir nggak ada bagi dividen gitu. Terakhir bagi dividen itu tahun 2019 gitu. Kenapa nih nggak bagi dividen? Ya bisa jadi mungkin perusahaannya lagi rugi terus, arus kasnya susah gitu, beban utangan terlalu besar, jadi nggak bisa bagi dividen. Dan buat saya, perusahaan yang nggak bagi dividen ya otomatis nggak menarik ya, nggak lolos screening gitu. Jadi kalau saya biasanya ya langsung close aja laporan keuangannya, cari saham lain, simple gitu ya, nggak usah dicari-cari lagi gitu ya bagusnya di mana gitu. Nah, cuman nggak apa-apa, ini kita buat belajar ya untuk sesi kali ini. Jadi udah nggak lolos screening, langsung pindahkan Kastara Kasya nilai yang paling atas ini gitu. Nah, ini Kastara Kas ini penting ya, karena ini adalah uang total yang berada di dalam perusahaan gitu. Jadi teman-teman kalau punya dompet, ada uang gitu, ada rekening isinya ada uang juga gitu. Nah, itu uangnya itu ya. Jadi si Kastara Kas ini digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, nanti ya bisa jadi nggak bisa bayar operasional ya, nggak bisa ekspansi, atau mungkin nggak bisa bayar pinjaman ke bank. Nah, kalau nilainya terlalu besar, berarti juga waspada, artinya manajemen perusahaan itu kurang pintar mau memanage kelebihan kasnya. Padahal kan kelebihan kas itu bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya dengan cara ya bagi dividen gitu ya, lebih besar dividennya, atau mungkin lebih sering gitu ya, bagi dividen, ada interim, atau bisa bayar pinjaman ke bank yang masih ada gitu supaya beban bunganya lebih ringan, atau mungkin ekspansi usaha, atau yang terakhir buyback saham aja. Simple gitu ya, membagi faktor pembagi dari EPS dan dividennya supaya lebih kecil, jadi kita nanti dapat dividennya lebih besar, earning per share untuk perusahaan juga lebih meningkat ya, performanya lebih baik gitu. Jadi ada banyak cara gitu ya. Nah, di sini memang ada penurunan kas yang agak lumayan ya, turun berapa nih, 800 miliar gitu ya, agak lumayan. Nah, oke, kita langsung cek ke bagian saldo laba. Nah, ini nih saldo laba ya, yang ini nilainya. Oke, kita langsung pindahkan aja saldo labanya ya. Mana, nah ini nih, ini kalau misalnya dia tulisan saldo laba kayak gini, yang saldo dicadangkannya isi aja 0 gitu ya, masukin aja yang belum dicadangkan gitu. Doang 55. Nah, ini nih yang kalau misalnya
angkanya banyak itu agak males sebenarnya ya. Nah ini lihat ya, saldo labanya dia positif ya, bagus gitu. Artinya apa namanya, perusahaan ini dia sudah terbukti untung ya. Saldo laba ini itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Adi dari dulu sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar juta miliar triliun 2,5 triliun. Gitu, ini perusahaan bagus ya, dia saldo labanya positif. Cuman kenapa nih nggak bagi dividen? Gitu ya. Nah, karena kalau misalnya perusahaan yang rugi terus, dia nggak ada saldo laba ya, saldo labanya negatif atau akumulasi kerugian, nggak akan bisa bagi dividen. Gitu. Tapi ini udah positif ya, jadi sebenarnya harusnya dia bisa bagi dividen. Cuman kalau misalnya dia saldo laba positif, nggak bagi dividen ya bisa jadi mungkin mungkin ada kesulitan di arus kas. Ya, coba nanti kita cek aja. Nah, lalu cek ke bagian ini ya, ekuitas pemilik. Ya, ini pindahin dulu. Nah, ini tuh, ntar ya. Angkanya banyak habisnya ya, satuannya rupiah. Saya lebih suka yang juta habisnya. Nah, udah diisi. Nah, ini lihat nih ya, nih ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Dan ini gitu ya, ini 0,36 nilainya. Artinya apa? Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 0,36 kali modal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis 1 miliar gitu modalnya, baru menghasilkan total profit itu 360 juta di luar dividennya. Jadi ini perusahaan belum balik modal, belum mencapai 1 gitu. Nah, memang kalau saya carinya yang 1, kalau 1 ya udah balik modal gitu. Tapi kadang nggak selamanya yang di bawah 1 ini buruk gitu ya. Selama dia bagi dividen ya itu nilai tambah sebenarnya. Ada dia perusahaan terus berkembang gitu, tapi dia membagikan keuntungan juga ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Dan ini gitu ya, PBV 0,26 ya, kalau 0,26 ini potensi profitnya 287% gitu ya, cukup besar gitu. Teman hati-hati ya, karena PBV ini banyak yang menipu, banyak value trapnya gitu. Jadi kita cek juga ke laba ruginya ya, di laba ruginya. Nah, laba rugi pilih langsung pendapatan usaha ya, revenue atau total sales. Nah, ini kita pindahin dulu. Nah, perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang biasanya revenue-nya naik ya, ada bertumbuh. Nah, cuman di si Adi ini dia ada penurunannya lumayan dari 9T jadi cuma 5,6 T. Gitu ya, berarti gitu ya, barang atau jasa yang ditawarkan oleh si Adi ini dia udah mulai nggak relevan lagi untuk customer, udah mulai nggak dibutuhkan lagi customer, sederhananya seperti itu. Ya iya dong gitu ya, mendingan cari perusahaan lain gitu yang mungkin lebih kompetitif, yang lebih bagus mungkin ya, makanya pendapatannya turun gitu ya. Nah, jadi si pendapatan ini nanti dikurangi oleh beban modal ya, beban harga pokok gitu, harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Kita pindahin dulu ya. Nah, oke. Nah, di sini gitu ya, ada keluar margin laba kotor ya, ini memang ada peningkatan gitu. Dan ini sebenarnya laba kotor ini bagus ya, makin tinggi makin bagus, karena semakin besar laba kotor semakin besar untuk net profit gitu ya, karena nanti si laba bruto kan nanti dikurangi oleh beban lain-lain ya, beban penjualan, beban umum, beban bla bla bla, beban pajak gitu, nanti keluar laba bersih. Dan pastinya si gross profit margin juga nanti untuk menentukan gitu ya, untuk melihat kemampuan perusahaan itu menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya gitu ya, makin tinggi makin bagus ya. Nah, itu yang makanya yang disebut dengan menghitung inti efisiensi perusahaan. Kalau di sini nilai 14 berarti kan jual barang 100.000, modalnya itu 86.000 gitu ya, cuma ngambil profit tipis ya 14% gitu. Kalau saya memang carinya perusahaan ya kalau bisa minimal sih, kalau teori sih minimal 50% ya, cuman kan ya kita harus bandingkan aja dengan sektornya. Nah, lalu kita langsung cek ke bagian laba bersih ya, yang ini nilainya. Oke. Nah, ini nih, tunggu. 932. Nah, ini nanti keluar ya, tuh net profit margin cuma 0,08%-nya, dan ini PR-nya luar biasa ya, 396 gitu ya. Artinya teman-teman perlu balik modal 396 tahun gitu ya. Per ini adalah jumlah waktu dalam satuan tahun
untuk balik modal apabila EPS-nya itu konstan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara teori gitu ya, kalau PR-nya 5, berarti holding period itu minimal 5 tahun. Kalau PR 10, holding period minimal 10 tahun. Kalau misalnya PR-nya 396, berarti holding period kan 396 tahun ya, hampir 4 abad. Nggak tahu udah jadi debu belum ya, udah jadi tulang belum. Gitu. Jadi ini secara PR nih kemahalan buat saya ya, sangat-sangat mahal dan nggak masuk akal juga. Nah, lalu kita cek ke bagian arus kas ya. Nah, ini nih. Di arus kas ini untuk memvalidasi si pendapatan di laporan laba rugi gitu ya. Benar gak nih uang yang terimanya sekian gitu ya. Nah, pakai angka yang paling atas ini. Gitu. Ya, nah ini menarik gitu ya. Kenapa menarik? Gini, ini rasionya jauh sekali di atas 100% gitu ya. Jadi kalau di pendapatan itu pencatatan secara akrual, jadi diakui dulu uang yang diterima atau belum itu gimana nanti gitu ya. Nah tapi kalau kas ini berdasarkan uang kas yang diterima yang keluar masuk gitu. Jadi si Adi ini dia mengaku pendapatannya 5,6 T ya. Nah, tapi uang yang diterima 8,4 T, jauh lebih besar ya. Jadi di sini bagus, berarti manajemen perusahaan bisa menagih piutang-piutang uang kas yang sebelumnya belum tertagih. Gitu. Karena penting sekali ya melihat rasionya yang besar seperti ini ya. Jangan sampai rasionya ini terlalu rendah. Kalau terlalu rendah berarti customer cuman bayarnya nggak pernah full gitu ya. Bayarnya cuman DP mulu, cuman sebagian gitu. Nah, ingat ya uang kas ini digunakan untuk tadi operasional, ekspansi usaha dan juga untuk pinjaman ke bank. Ya, jadi uangnya ini tadi 8,4 nih ya, dibayarin untuk apa? Untuk operasional ya, sisanya segini. Pindahin dulu. Nah, ini bisa lihat nih ya. Ini salah. Nggak kelihatan ya, saya fokusnya tadi ke kanan. Nah, ya lihat nih. Itu, ini jauh sekali ya, sedikit sekali gitu uang kasnya. Gitu. Jadi tapi tetap masih bagus ya karena masih positif. Artinya udah bayar operasional, ini itu bayar gaji, itu ya bayar supplier, bayar karyawan, masih ada sisa 328 miliar. Nah, nilai positif yang ini artinya bagus ya karena perusahaan ini menghasilkan nilai tunai dari bisnis yang menghasilkan uang kas dari bisnisnya. Jadi kalau misalnya dia negatif berarti uang yang diterima dari customer itu habis untuk operasional. Gitu ya, buat apa gitu dalam jangka panjang nggak akan sehat ya, uang buat operasional nombok terus ya, karena kalau nombok terus nanti akan bergantung pinjaman ke bank atau suntik modal gitu. Coba aja teman-teman pikir ya, sehat nggak perusahaan yang suntik modal terus atau minjam ke bank terus? Nggak akan sehat dalam jangka panjang. Nah, lalu digunakan untuk ekspansi usaha, kita nilai negatif nih kayak gini ya tuh, misalnya tuh ya, penambahan aset terus nih penambahan investasi ya, penambahan aset tetap gitu. Nah, ini agak salah nih ya, hasil penjualan aset tetap tapi nilainya negatif. Ya. Ini agak ngaco ini ya. Harusnya ini positif nilainya. Gitu ya. Karena menjual aset kalau menambah dia kan beli, dia nilai negatif kayak gini. Berarti ini agak kurang teliti ya untuk penyusunan si laporan keuangannya. Gitu. Cuman ya udahlah karena ini angkanya cuma 1 miliar ya kita pakai aja angka final ya yang ininya. Gitu. Jadi ini nilainya negatif ya, bagus ya, perusahaan berekspansi harapannya dia semakin besar gitu. Kalau nilai positif ya belum tentu buruk juga gitu ya, harus dilihat dulu pos keuangannya mana yang lebih diperhatikan, yang harus kita perhatikan ya, dari mana kenapa bisa positif. Nah, lalu uang kas sisanya digunakan untuk bayar pinjaman tuh ya, lihat tuh, kalau penerimaan pinjaman dia plus nilainya, kalau bayar pinjaman dia negatif ya tuh, beban pinjaman sekian ya. Nah, ini kita lihat tuh ya aktivitas pendanaannya ya bagus ya, dia nilai negatif, artinya perusahaan ini berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu ya. Jadi membayar pinjaman lebih besar gitu daripada menerima pinjaman. Nah, cuman kalau dilihat dari pola seperti ini gitu ya, ini kita lihat nih ya, ini besar sekali ya, dan ini 2 kali berturut-turut ini penurunan kasnya besar gitu ya. Jadi sebenarnya si uangnya ini habis gitu ya, makanya mungkin kenapa dia agak susah uang kas untuk ada sisa uang kas yang bisa dibagikan kepada pemegang saham gitu ya. Bisa jadi karena mungkin ini perusahaan konstruksi, kadang konstruksi itu kan DR-nya tinggi ya, dan ini kan udah terbukti lihatnya dari pendanaan tuh, dia bayar pinjamannya, dia lebih mengutamakan lo bayar pinjamannya besar sekali gitu ya. Dan makanya nggak heran kalau ini dia nggak bagi dividen gitu ya.
gitu. Ini asumsi saya gitu. Jadi nanti teman-teman cek aja di berita kira-kira kenapa nggak bagi dividen. Cuman kalau saya menilai dari laporan keuangan sih seperti ini gitu. Jadi sih untuk Adi gitu ya, Adi ini perusahaannya nggak menarik buat saya ya. Dia nggak stabil ya, nggak ada bagi dividen, nggak ada nilai tambah yang bisa diberikan kepada kita pemegang sahamnya, nggak lolos screening yang pertama. Tapi memang gitu ya, dia saldo labanya positif ya, dia masih untung, rasio saldo laba terhadap modal awal 0,36 ya, masih bertumbuh. PBV-nya memang udah murah ya, dia 287% gitu. Cuman nggak tahu nih, kalau tiba-tiba ada sentimen bagus gitu ya, harganya terdongkrak naik ya lumayan lah gitu ya. Jual di PBV 1 aja udah untungnya sekian ya, 287%. Nah untuk profitabilitas gitu ya, ini memang masih profitable gitu, cuman ya ini ROE-nya kecil sekali, net profit margin juga sangat kecil, PR-nya nggak masuk akal ya, 396 gitu. Jadi yang beli ya setidaknya sih siap ya, hampir 4 abad holding periodnya. Nah untuk manajemen kas untuk yang periode sekarang dia lebih bagus daripada periode sebelumnya gitu ya. Karena tadi ya meskipun dia bayar utang tapi polanya masih bagus ya, plus min gitu. Cuman ya ini ya yang perlu hati-hati itu ya, karena ada penurunan kas yang terus menerus ya. Itu agak besar gitu. Jadi untuk manajemen kasnya menurut saya masih kurang bagus ya, meskipun secara pola dia bagus. Nah, jadi untuk Adi pendapat saya mungkin seperti itu. Nggak tahu nih untuk teman-teman Adi menarik atau enggak ya. Kalau misalnya menarik atau enggak menarik, boleh sampaikan pendapatnya di kolom komentar supaya kita saling bertukar pendapat satu dengan yang lain. Dan mungkin itu aja, dan untuk saham request saya pending sampai awal Desember ya, baru saya mulai bahas saham request. Lalu kalau ada pertanyaan seputar investasi saham yang secara umum, sampaikan aja di kolom komentar, nanti saya akan respon gitu. Oke teman-teman, saya rasa untuk sharing Adi selesai sampai sini gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.